Masih di dalam seri Wait, Watch, and Work for the Coming of Jesus. Kita mau menjadi mempelai Kristus, amin. Nah, beberapa minggu ini kita sudah belajar firman Tuhan, bahwasanya ada beberapa kualitas yang Tuhan mau kita miliki sebagai calon mempelainya. Saya ulangi dengan cepat 4 poin yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Tuhan menghendaki mempelai yang cinta kepadanya. Katakan, saya cinta kepada Tuhan Yesus. Biar kita tidak suam-suam kuku, kasih kita adalah kasih yang panas, kasih yang mula-mula. Kita mengasihi Tuhan, bukan mengasihi uang. Amin, saudara. Dan 3 minggu yang lalu ada 4 praktek firman yang sederhana. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan tiap-tiap hari, kita tidak pernah lupakan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita. Dan kemudian kita nyatakan kembali kasih kita kepada Tuhan dengan banyak bersyukur. Semua katakan banyak bersyukur. Banyak memuji Tuhan. Apalagi saudara, kalau memang kita bergabung dalam pelayanan PWMC, seharusnya di mana-mana saudara suka memuji Tuhan. Saudara suka menyanyi. Lagu-lagu yang ada di iPod saudara, di mobil saudara, di mana-mana ada lagu rohani yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara berada di satu tempat, saudara dalam jam istirahat, saudara mendendangkan, saudara mengucapkan lagu-lagu rohani dengan suara yang pelan. Hati saudara penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam sekolah saudara, dalam kuliah saudara, dalam tempat pekerjaan saudara. Amin. Dan saudara menyatakan kasih saudara kepada sesama anak Tuhan dengan mengunjungi mereka. Mengasihi mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka, khususnya yang lemah, yang sakit, yang butuh perhatian lebih. Saudara meluangkan waktu saudara untuk mengunjungi mereka. Amin. Katakan, saya mau mengunjungi. Dan tentunya yang keempat, kita mengasihi Tuhan dengan tetap menginjili jiwa-jiwa yang terhilang. Besok apalagi akan ada baptisan air sekali lagi. Saudara semua semangat? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membawa jiwa, bawa lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kalau minggu lalu kita belum kesempatan membawa jiwa, maka miliki iman. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Layani mereka, hubungi mereka. Masih ada hari ini dan hari esok. Jemput mereka, bawa mereka ke baptisan air. Amin. Yang anak kasuh katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, dikatakan Tuhan merindukan mempelai yang bersetuju dengan dia. Tunduk kepadanya, patuh kepadanya. Mari bersetuju dengan firman Tuhan. Mari bersetuju dengan pemimpin yang diangkat Tuhan di dalam hidup kita. Jangan melawan firman, jangan melawan Tuhan, jangan melawan pemimpin. Jangan melintangkan bahu kita, menulikan telinga kita terhadap firman Tuhan. Saya bacakan sekali lagi Zakaria 7 ayat 11. Mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mari ucapkan, angkat tangan saudara. Saya tidak melintangkan bahu saya. Saya tidak menulikan telinga saya. Saya suka firman Tuhan. Kuat-kuat, semua angkat tangannya, laki-laki perempuan. Saya suka firman Tuhan. Saya haus akan firman. Saya menikmati firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Saya patuhi firman Tuhan. Saya bersetuju dengan firman Tuhan. Dan saya lakukan firman Tuhan. Ada amin? Siapa kira-kira sudah hafal PR minggu lalu? Amsal 3 ayat 5-8. Ada yang sudah hafal? Coba angkat tangannya. Boleh Juliana maju ke depan, atau di situ pun jadi, saya serahkan ini. Halo saudaraku, Amsal 3, 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau sendiri menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, dan semuanya seharusnya hafal. Amin. Semua bilang amin lebih kuat lagi. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, siapa yang tahu? Ya, Tuhan merindukan mempelai yang memahami dia. Mari kita ulangi sekali lagi. Poin yang pertama, Tuhan merindukan kita bagaimana?
Mengasihi dia. Yang kedua, setuju, patuh, tunduk. Yang ketiga, kita harus bertumbuh dewasa supaya kita bisa memahami hati Tuhan. Tidak hanya menuntut, tetapi bisa berkarya di dalam Tuhan. Mari ucapkan, angkat lagi tangan saudara. Saya mau bertumbuh dewasa, memahami firman Tuhan, memahami hati Tuhan. Dimulai dari saya, memahami hati orang tua saya, hati pemimpin saya. Saya berhenti bersikap seperti anak-anak, berhenti menuntut saja. Sekarang sudah waktunya saya memperhatikan, saya melayani. Tolong saya Roh Kudus untuk mengerti hati Tuhan. Tuhan selalu mengasihi saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Dia tidak pernah meninggalkan saya. Saya tidak akan pernah ragukan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Ada amin? Ya, Tuhan mau saudara rindu mengenal hatinya yang selalu mengasihi saudara. Baik, hari ini kita masuk poin yang keempat. Tuhan merindukan kita mempelainya tidak mempertahankan identitas diri sendiri. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sendiri telah kehilangan identitasnya. Dia meninggalkan sorga, dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan rumahnya, kerajaannya, untuk datang ke dunia menjadi seorang manusia seperti ciptaannya. Di dalam buku Filipi 2 ayat 7 jelas dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah kehilangan identitasnya. Ia memilih mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Seorang hamba yang sejati tidak berusaha mencari nama, mencari kedudukan, atau mencari reputasi. Tuhan Yesus mempelai kita, mempelai sorgawi, telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan tentunya dia juga mencari mempelai wanitanya, gerejanya, dengan hati yang seperti dia. Memiliki hati yang sama. Bukalah Alkitab saudara, kita baca bersama-sama dari Matius 16 ayat 24 sampai 25. Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Saudara yang sudah dapat, katakan amin. Kita baca dengan sungguh-sungguh dengan suara yang kuat. 1, 2, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah jalan Tuhan. Inilah prinsip firman. Kita harus merubah cara berpikir kita yang salah. Kita rindu untuk mendapatkan identitas, diakui, kedudukan, ketenaran, diakui sebagai satu individu yang hebat. Sedangkan menurut Alkitab, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya. Kita akan menemukan identitas kita apabila kita tahu alasan Tuhan menciptakan kita. Dan Tuhan menciptakan kita supaya dia memiliki seorang mempelai yang telah diselamatkannya, yang mengasihi dia, yang menikmati persekutuan dengan dia, dan yang mengabdi kepadanya, bukan kepada dirinya sendiri. Amin saudara. Hari ini mari kita belajar untuk meneladani Tuhan Yesus yang telah rela kehilangan identitasnya. Mengosongkan dirinya seperti Filipi 2 ayat 7 tadi berkata. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti seorang manusia. Sekali lagi, seorang hamba sejati tidak berusaha mencari nama atau membangun reputasi diri sendiri. Identitas kita sebagai hamba Tuhan terletak di dalam pengenalan dan persekutuan kita kepada Tuhan. Dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Mengerjakan kehendak Tuhan. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau menjadi mempelai Tuhan yang tidak mempertahankan identitas saya sendiri.
Identitas saya yang sejati ada di dalam Yesus. Saya teladani Tuhan Yesus, mempelai sorgawi saya yang telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saya juga adalah hamba Tuhan, memiliki jiwa perhambaan di dalam hati saya. Saya tidak lagi berusaha mencari nama besar, membangun reputasi sendiri. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, dia akan memperolehnya. Katakan amin. Saudara yang percaya katakan amin sekali lagi. Amin. Saudaraku, kita dapat melihat bahwa sesuai dengan firman Tuhan, dan sejarah juga telah membuktikannya, bahwasanya orang-orang terbesar atau orang-orang yang memiliki nama besar justru adalah orang-orang yang menjadi hamba bagi orang lain. Mereka yang berusaha selalu melayani orang lain dan tidak berusaha membangun reputasi bagi nama besarnya atau dirinya sendiri. Albert Schweitzer adalah seorang musikus, adalah ahli komposer, orang hebat, bahkan ahli teologi dan tentunya dia seorang dokter. Namun dia meninggalkan semuanya itu, bahkan meninggalkan tanah airnya dan seluruh identitasnya di sana untuk menuju tanah Afrika, mempersembahkan hidupnya, mengabdikan dirinya untuk melayani kemanusiaan secara langsung, orang per orang, pribadi lepas pribadi pada orang-orang Afrika. Dan pada zamannya itu salah satu nama yang sangat besar. Demikian pada zaman Bunda Teresa di India, saudara mungkin yang sudah lebih tua tahu akan hal ini, juga memberikan hidupnya untuk melayani jiwa-jiwa di India. Bahkan di dalam dunia sekuler sekalipun, misalnya para penemu Thomas Alva Edison atau Ford dan lain-lain, nama mereka besar. Kenapa? Karena mereka pakai hidup mereka, mereka berusaha melayani sesama manusia dengan kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bukan berusaha memperkaya diri atau mentenarkan diri, justru mereka mau melayani, mau memudahkan umat manusia pada zaman itu, sehingga adalah lampu pijar. Makanya sekarang kita punya listrik, kita punya lampu. Lalu kita kenal nama Thomas Alva Edison. Justru karena mereka mau menjadi hamba, mau mempersembahkan hidupnya untuk melayani orang lain, maka Tuhan memberkati mereka. Dan itu sejalan dengan firman Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat, biarlah ini dapat mengubah cara berpikir kita. Dan kita semua sungguh-sungguh bertobat, rindu melakukan firman yang dibaca ini. Amin. Dalam Matius 23 ayat 11 dikatakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah jiwa hamba di dalam diri Yesus yang harus kita teladani. Untuk melayani, bukan dilayani. Untuk melakukan kehendak Bapa. Kisah 20 ayat 35 bagian B, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Hari ini akan diajarkan juga kepada kita beberapa poin mengenai sifat seorang hamba. Supaya lebih mudah saudara mengingatnya, lebih mudah kiranya saudara mempraktekkannya. Yang pertama, seorang hamba memiliki sifat yang tidak egois. Mau berkata tidak egois. Artinya dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan orang lain. Dia memberikan hidupnya, dirinya, waktunya, kemampuannya juga untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi sore hari ini kita diingatkan, jangan kita terlalu sibuk mengurus kepentingan kita diri sendiri, kepentingan kita sendiri, tapi biarlah kita juga mau sensitif memperhatikan kepentingan orang lain juga. Markus 10 ayat 45 yang kita baca tadi, mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Bukalah Alkitab saudara dari Markus 10 ayat 45. Dapat Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya.
Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus saja datang untuk melayani, untuk memberikan nyawanya, bukan memberikan sekedarnya, tidak, memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya, di situ terkandung semua penderitaan, semua penghinaan, semua kesakitan, semua dosa saudara, penyakit saudara ditimpakan kepadanya. Dia menjadi substitusi kita. Jadi dia datang memang untuk memberikan nyawanya, untuk menderita, untuk menggantikan tempat kita. Dia datang untuk melayani. Saudara datang ke tempat ini juga kiranya dengan pengertian yang sama. Memang bersedia datang untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik dari diri saudara. Tidaklah diminta nyawa seperti Yesus, karena Yesus telah memberikannya, tidak perlu saudara demikian. Tapi itu memberikan yang berharga dari diri saudara. Karena itulah teladan kita. Jadi kalau kita datang supaya kita yang dilayani, maka saudara tidak akan menemukan kebahagiaan, karena bukan begitu memang jalan Tuhan. Kita diajari, kita datang untuk melayani, sama seperti Yesus. Itu sifat seorang hamba. Dia tidak egois, dia datang untuk melayani. Angkat tangan saudara, katakan, saya tidak lagi egois. Saya datang untuk melayani, memberikan yang terbaik dari diri saya, untuk Tuhan Yesus, untuk sesama saya, sesama anak Tuhan, untuk jiwa-jiwa baru. Di dalam nama Yesus. Yang kedua, seorang hamba itu rendah hati, tidak sombong. Tidak cocok kalau namanya hamba sombong. Kita akan heran, saudaraku. Kalau namanya hamba, dia rendah hati, dia tidak sombong. Dan tentunya dia tidak akan menjadi marah kalau dia tidak dikenali orang. Kenapa? Karena dia tahu keberadaannya adalah seorang hamba. Keberadaannya adalah untuk menghormati seseorang yang dia layani, tuannya. Siapakah itu? Yesus. Jadi dia tidak dikenal, tidak apa-apa, asal Yesus dikenal. Orang tidak tahu saudara yang menyapu, orang tidak tahu saudara pulang paling lama, orang tidak tahu saudara datang paling cepat, orang tidak tahu saudara yang persiapkan peralatan, tapi jiwa-jiwa tahu Yesus diberitakan, jiwa-jiwa tahu siapa Yesus, jiwa-jiwa selamat, saudara sukacita. Kenapa? Karena saudara seorang hamba. Saudara puas akan hal itu. Saudara tahu keberadaan saudara agar Yesus dikenal. Itu yang penting baginya. Saya bacakan Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, siapa di sini hamba-hamba? Coba angkat tangannya. Belum semua dengan sungguh-sungguh. Siapa di sini hamba? Puji Tuhan. Berarti ini untuk kita semua. Mari kita baca saja sama-sama. Kolose 3, 22 sampai 24. 1, 2, 3 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Oke, kita ulangi, mulai dari membaca pun segenap hati. Setuju? Ulangi membaca. Membaca segenap hati. 1, 2, 3, ya. Siapa Tuhan kita? Kita hamba siapa? Untuk siapa kita mengabdi? Lakukan sebaik-baiknya dengan segenap hati. Biasakan jangan berikan kurang dari yang terbaik. Saudara menyanyi yang terbaik. Saudara berdoa yang terbaik. Saudara melayani yang terbaik. Gak semua bilang amin. Yang terbaik. Saudara hadir di tempat ini, berikan yang terbaik dari diri saudara.
untuk mendengarkan firman Tuhan, meresapi firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan nanti kelak siap ini melakukan firman Tuhan dan menceritakan kepada yang lain yang mungkin terlambat atau tidak datang firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi saudara. Dan setelah melakukan itu, saudara lakukan untuk Tuhan. Tidak perlu menjadi sombong. Amin, saudaraku. Karena saudara lakukan untuk Tuhan dan dari Tuhan datang upah saudara. Yang ketiga, seorang hamba yang sejati tidak suka menuntut atau meminta persamaan hak. Saya bacakan Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin. Apa saudaraku? Berbahagialah orang yang miskin. Yang apa? Belum semua. Yang bagaimana? Kenapa pula dia berbahagia kalau dia miskin? Tapi firman mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Karena miskin di sini dalam arti dia tidak suka menuntut haknya. Dia tidak menuntut bahwasanya ia layak menerima lebih banyak dari yang sekarang, lebih baik dari yang sekarang, atau setidaknya persamaan dengan si Anu, si A, si B, si C, si D. Tidak. Dia bersyukur. Ada amin? Dia sangat bersyukur. Itu sebabnya orang yang selalu menuntut tidak bisa bahagia, tapi orang yang miskin di hadapan Allah, mereka bahagia karena mereka tahu mereka yang empunya kerajaan sorga. Maka saudara orang yang demikian, saudara bahagia, saudara punya kepuasan di dalam Yesus. Mari ucapkan, berbahagialah saya yang miskin di hadapan Tuhan, karena sayalah yang empunya kerajaan sorga. Saya memiliki sifat hamba yang sejati. Saya tidak menuntut, tidak meminta persamaan hak. Saya bahagia, saya puas dalam Yesus. Katakan amin. Yang keempat, seorang hamba yang sejati memiliki sukacita. Kenapa? Seorang hamba, dia melayani. Orang yang selalu melayani, maka dia selalu memberi. Orang yang selalu memberi, dia berbahagia. Kisah 20 ayat 35 saya bacakan sekali lagi. Adalah lebih berbahagia memberi dari menerima. Siapa percaya firman Tuhan ini? Katakan, lebih berbahagia memberi dari menerima. Dari hamba Tuhan itu sukacita, sayang. Apakah kau sukacita? Coba lihat kiri kanan, apakah dia sukacita? Kalau belum, katakan, seorang hamba Tuhan itu sukacita, saudaraku. Mari bersukacita. Mari melayani, mari memberi. Amin. Nah, orang-orang yang tidak suka memberi, tapi menimbun bagi diri sendiri, itu rohnya kering. Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Pilihlah jalan Tuhan. Memberi, sebarkan, taburkan, maka saudara sukacita dan tuaian juga datang kepada saudara. Itu tidak dapat dilanggar, hukum tabur tuai akan tetap berjalan. Dan sukacita Tuhan memang diperuntukkan bagi hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani dan selalu memberi. Saudara kurang sukacita, pergi keluar layani jiwa. Saudara sakit, pergi keluar, doakan yang sakit, sembuhkan mereka, saudara pun sembuh. Dan sukacita Tuhan memenuhkan hati saudara. Saudara kurang diperhatikan, pergi keluar, perhatikan orang lain, beri perhatian, saudara sukacita. Amin. Itulah hamba yang sejati. Yang kelima, seorang hamba yang sejati rela menderita bagi tuannya. Siapakah Tuhan kita? Yesus. Nah, zaman sekarang banyak anak-anak Tuhan tidak rela menderita bagi Tuhan atau bagi pekerjaan Tuhan. Semua sibuk mencari kenyamanan, kurang saja kenyamanan bagi diri sendiri. Padahal di dalam buku 2 Timotius 2 ayat 10 dikatakan, bukalah Alkitab saudara, dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saya bacakan kepada saudara. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Ucapkan, saya sabar menanggung semuanya. Amin. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal. Jadi di sini Paulus bersabar menanggung semua penderitaan, semua penundaan,
penangguhan, kekecewaan, kritik, perlakuan yang tidak menyenangkan, pendapat-pendapat yang tidak baik terhadap dirinya, fitnah, semua ditanggungkannya. Dan dia rela melakukan itu. Itulah hamba Tuhan yang sejati. Dan Paulus bukan menanggungkan, lalu kemudian terpuruk, lalu kemudian sedih dan tidak mampu lagi melayani atau oligopistos, tidak. Paulus menanggungkan itu dengan sabar dan dia tetap berbuah bagi Yesus. Dia tetap menyala, dia tetap mengasihi, dia tetap bersemangat, dia tetap bersuka cita, dia tetap setia, dia tetap rajin, dia tetap kerja keras. Apakah saudara demikian? 1 Korintus 9 ayat 19. Dapat Bapak Ibu Saudara? Baca 1 Korintus 9 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Inilah pilihan Paulus. Paulus bisa saja memilih jalan hidup yang berbeda. Dia bisa saja tidak perlu menahankan diri menanggung semua penderitaan itu. Dia bisa berubah setia, Demas kawannya berubah setia. Dia bisa berkata pada Tuhan, gak ada lagi kawanku Tuhan, Demas sudah pergi, gak ada lagi, aku gak sanggup begini. Lalu dia pergi meninggalkan panggilan Tuhan. Bisakah? Bisa, tapi dia tidak melakukannya. Dia bisa sekedar melayani dan tidak bekerja terlalu keras, tapi dia tidak demikian. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan. Dia rindu menjadi mempelai yang berkenan di hati Tuhan. Maka dia rela menanggung itu semua. Dia sabar menanggung itu semua. Paulus tahu Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang memperlengkapi dia. Dan Paulus tahu bahwasanya apa yang dia alami tidak melampaui kesanggupannya. Maka dia pilih untuk tetap setia atau sabar menanggungnya. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya pada sore hari ini, apakah kita juga mau demikian? Kurang kuat, apakah kita juga mau demikian? Apakah kita juga mau mengasihi Tuhan? Apakah kita tahu dan sadar Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memperlengkapi kita? Dan apapun yang saudara alami tidak melebihi kekuatan saudara. Ada jalan keluar untuk itu. Apakah saudara mau sabar? Mau setia? Mau menderita bagi Yesus? Mau tetap menyala? Mau tetap kerja keras? Saudaralah hamba Tuhan yang sejati. Itulah mempelai yang dirindukan Tuhan. Pilihlah untuk demikian saudaraku. Yang keenam, seorang hamba Tuhan bersedia berada di balik layar. Saudara mengerti maksudnya? Bukan bersedia berada di balik layar lalu pergi dia ke belakang panggung ini main musik dari sana, bukan begitu maksudnya. Atau khotbah dari balik layar, bukan. Tapi saudara melakukan pekerjaan manual works ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak tampak di depan panggung. Kebersihan, keamanan, dan banyak hal-hal lain yang perlu dipersiapkan untuk satu ibadah yang baik. Dan saudara rela melakukannya. Nah ini udah kurang amennya. Karena kebanyakan, bahkan semua kita yang kumpul di sini rata-rata adalah pekerja di depan layar. Tapi biarlah firman ini juga mau menjamati saudara, sehingga saudara juga rela pada waktu-waktu yang dibutuhkan bekerja di balik layar. Amin saudaraku. Jika demikian, maka saudara akan merasa tidak perlu mempertahankan nama baik saudara. Kalau orang berada di balik layar, maka orang tidak kenal dia. Maka tidak ada yang perlu dipertahankannya. Dan dia tidak memiliki roh persaingan. Kenapa? Karena dia rela bekerja di balik layar. Orang-orang yang bekerja di balik layar adalah orang-orang yang membuat orang lain tampak baik. Dia yang siapkan acara, dia yang atur waktunya, dia yang bikin mic bagus, dia yang bikin lighting, dia yang bikin semua dekorasi. Itu apa? Supaya yang kelak di depan tampak baik. Makanya orang yang demikian seharusnya, biasanya tidak memiliki roh persaingan. Karena memang dia mau orang tampak lebih baik. Dia rela dia tidak tampak supaya orang yang tampak dan orang tampak lebih baik dari yang seharusnya. Sudah mengerti itu? Jadi kalau dalam diri saudara justru sebaliknya, saudara suntuk, kalau orang lebih baik dari saudara, itu perlu sekali bertobat. Itu bukan hamba Tuhan. Saudara iri hati, saudara cemburu,
Atau mungkin kalau saudara celebration, saudara merasa lebih baik, seharusnya saudara yang baris di depan, tapi saudara dapat baris paling belakang, di pinggir pula, dan saudara marah, itu tidak baik. Biarlah kita menjadi hamba yang bersedia berada di balik layar. Sekali lagi, tidak perlu merasa mempertahankan nama baik dan tidak memiliki roh persaingan. Mari kita baca contohnya. Tadi sudah saya baca sedikit ayat 7. Kali ini kita baca semuanya. Buka Alkitab saudara Filipi 2 ayat 5-8. Mari bangkit berdiri dan kita baca bersama-sama. Dalam nama Yesus biarlah hujan berhenti. Nanti kita bisa berangkat muda-mudi dan muda-mudi berkemenangan. Tuhan terus mengirimkan jiwa-jiwa. Amin saudaraku. Filipi 2 ayat 5-8. Saudara siap? Tanya kiri kanan. Saudara siap? Bilang, baca segenap hati. Sudah tanya kiri kanan? Kalau enggak ada Alkitabnya, lihat ke depan. Bilang, lihat. Tapi baca ya. Filipi 2, 5-8, 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada amin? Saudaraku, sebelum saudara duduk, renungkan baik-baik ayat ini. Inilah teladan saudara. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang bagaimana itu? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Justru apa? Dia rendahkan dirinya. Dia kosongkan dirinya. Dia ambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Ya, sedikit banyak seperti yang dilakukan oleh Ibu Munte, oleh Oma Munte, Ibu Gembala. Sudah dokter spesialis anak, sudah dosen. Sekali praktek, kalau pada zaman itu bisa beli 1 mobil baru. Tapi apa yang dilakukan? Pergi ke kampung-kampung. Menyamakan diri, berpakaian seperti orang kampung. Bicara seperti orang kampung. Makan seperti orang kampung, bersanggul seperti orang kampung, bersandal seperti orang kampung. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa selamat. Nah saudara, semua yang kuliah, semua yang belum bekerja, kuliahlah setinggi-tingginya. Bekerjalah setinggi-tingginya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Tapi kalau tiba saatnya melayani, saudara tanggalkan itu semua demi jiwa yang saudara layani. Kalau memang jiwa itu perlu tahu siapa saudara, itu membuka jalan bagi dia untuk lebih bisa mendengar kesaksian. Beritahu siapa saudara, saya direktur PT ini. Kalau justru tanpa memberitahu itu dia lebih terbuka kepada penginjilan, jangan beritahu. Karena Yesus pun mengosongkan dirinya. Itulah pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus. Itulah yang kita lakukan. Sukacita? Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang ke-7, kita akan segera selesai. Dan kita akan perjamuan kudus, siapkan hati saudara. No dendam, no maya-maya, no benci. Kita satu keluarga dalam Tuhan, kita mengasihi tubuh Kristus. Amin. Yang ke-7, seorang hamba yang sejati rela mengerjakan pekerjaan yang melebihi tugasnya. Mari ucapkan bersama dengan saya. 1, 2, 3, maaf. Ulangi, seorang hamba yang sejati rela mengerjakan pekerjaan yang melebihi tugasnya dan tetap tidak menuntut ucapan terima kasih. Sekali lagi, saya seorang hamba sejati. Saya rela mengerjakan pekerjaan yang melebihi tugas saya. Dan tetap saya tidak menuntut ucapan terima kasih. Apakah ini sesuai firman? Sangat sesuai firman. Bukalah Lukas 17. Kita akan baca ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siap Bapak Ibu Saudara? Kita baca kuat-kuat. Kuat-kuat ya, kalahkan suara hujan. Siap? Wah, kurang. Siap? Oke, 1, 2, 3 ya.
Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikalah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Itulah yang perlu kita lakukan, saudaraku, hidup baru. Mari biarkah firman ini mengubahkan kita, dan kita sungguh-sungguh mempraktekkannya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Ingat sekali lagi Kolose 3:22-24 tadi, kita melayani Tuhan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Dan apapun juga yang kita perbuat dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita tahu kelak kita menerima upah juga dari Tuhan. Saudara melayani, misalnya sore hari ini, katakanlah hujan belum berhenti, saudara menembus badai, menembus hujan, mata saudara perih, kena terpaan butiran hujan yang besar, sampai ke belawan sana, untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Besok saudara bawa jiwa baru, saudara terpaksa bangun lebih cepat, ya, untuk membujuk dia, lalu kemudian mengerjakan pekerjaan rumahnya, ikut masak dengan dia kalau dia ibu-ibu, supaya dia mau datang ibadah satu, mengejar pelayanan saudara untuk Tuhan. Kalau sore harinya saudara bawa jiwa kebaptisan untuk Tuhan. Hari Kamis saudara sudah letih bekerja, saudara seret diri saudara datang ibadah dua syafaat untuk Tuhan. Kapan sebentar lagi kita mau KKR di GSG, ada pengumpulan dana, saudara punya kebutuhan, bahkan saudara sudah tabung untuk satu keinginan saudara, saudara korbankan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita latihan, apalagi mau KKR seperti ini GSG, dengan orang cabang, pulang sampai tengah malam, untuk Tuhan. Dan dari Tuhan datang upah. Dan itu adalah kehormatan. Dan Tuhan melihat semuanya. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tuhan melihat yang tersembunyi. Apalagi yang kelihatan. Yang tersembunyi pun Tuhan lihat dan dibalaskan Tuhan dengan terbuka. Saudara masih ingat kan, kita belajar beberapa bulan yang lalu. Matius 6:6, Matius 6:4, ayat 18. Saya bacakan Matius 6:4. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Semua berkata tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6:6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6:18, supaya jangan dilihat orang engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gak ada yang tahu, tapi saudara puasa. Puasa itu ibadah di mana saudara melayani sebagai worship servant, sebagai musik, sebagai seleb, sebagai pelayan English service, sebagai guru sekolah minggu anak, sebagai multimedia. Gak ada yang tahu, tapi saudara puasa. Saudara betul-betul puasa supaya mujizat Tuhan terjadi. Dan memang mujizat Tuhan terjadi. Tapi orang tidak tahu. Tuhan tahu, Bapa tahu. Ada bagian saudara di situ dan Bapa yang membalaskannya. Lakukan terus saudaraku. Semangat melayani. Semangat jadi hamba Tuhan. Semangat jadi mempelai Tuhan. Puji Tuhan. Satu nomor yang terakhir, masih sanggup? Seorang hamba Tuhan yang sejati selalu memiliki hadirat Tuhan bersama dengan dia. Katakan, saya memiliki hadirat Tuhan. Dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, di waktu kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan berjalan bersama dengan orang yang rendah hati. Dia rendah hati dan dia akan berjalan bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Kalau saudara seorang hamba yang rendah hati, maka dia berjalan bersama dengan saudara, maka hadiratnya ada di dalam saudara.
Hadiratnya tinggal di dalam mereka yang memiliki jiwa perhambaan. Dan ini sangat luar biasa. Hadirat Tuhanlah yang membuat perbedaan. Hadirat Tuhan juga sering diucapkan dengan urapan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Dan saudara sudah tahu banyak ceritanya, beberapa kesaksiannya sering diberitakan kepada saudara. Dalam hidup Bapak founder kita, di dalam tiap kali beliau melayani selalu ada pengurapan. Kalau orang-orang di luar sana mengatakan ada karisma, kalau dia masuk ke dalam satu ruangan harus dinotis, orang merasakannya. Ada mujizat terjadi dalam pelayanannya. Kenapa bisa demikian? Ada hadirat Tuhan yang menyertai dia. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dalam hidupnya sehari-hari, Bapak founder juga selalu disertai Tuhan. Hadirat Tuhan menyertainya. Sehingga dia selalu mendapat keberuntungan. Kalau dia pergi membeli bahan bangunan untuk gereja, dapat harga yang terbaik, barang yang terbaik. Kalau dia pergi mengurus izin gereja, dikasih Tuhan orang-orang yang tidak pernah terpikirkan untuk menolongnya. Kapan dia membeli tanah-tanah gereja atau bangunan gereja, saudara lihat semua gereja kita sangat luar biasa ada di jalan-jalan besar. Gereja Medan Timur, gereja Medan Kota. Padahal banyak gereja lain sudah puluhan tahun di belakang berdiri, di belakang-belakang, di ganggang. Bukan karena kehebatan Bapak founder, tapi karena ada hadirat Tuhan menyertai dia. Maka anugerah Tuhan turun atas apa yang dikerjakannya. Untuk menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan memampukan beliau untuk melakukan panggilannya. Nah, hadirat Tuhanlah yang melindungi Bapak founder. Salah satu cerita yang kesaksian yang paling saudara ingat tentunya pada waktu ditembak. Dan itu tidak mengenai beliau. Beliau diselamatkan untuk bisa melayani Tuhan sampai pada waktunya beliau pulang ke sorga. Saudaraku, hadirat Tuhan yang sama tersedia bagi kita semuanya. Tapi kita harus mau seperti yang dikatakan Yesaya 57 ayat 15. Mari bangkit berdiri, ini ayat yang terakhir. Bukalah Alkitab saudara, kita baca bersama-sama, bangkit berdiri. Dari buku Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Dapat saudaraku? Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3, ya. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dia berjalan bersama orang yang rendah hati, dia berjalan bersama orang yang remuk hati. Mari letakkan Alkitab saudara, angkat tangan saudara, ikuti apa yang saya ucapkan. Ikuti doa ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, saya mau rendah hati, saya mau memiliki hadirat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Saya mau memiliki hadirat Tuhan di dalam hidup saya. Saya adalah hamba yang sejati. Saya tidak mau lagi egois. Saya mau mengabdi kepada Tuhan, kepada pemimpin saya. Saya suka berkorban. Saya tidak menuruti kehendak diri sendiri. Saya tidak menuntut perhatian, tidak menuntut ucapan terima kasih, tidak meminta persamaan hak. Tapi saya memiliki sukacita karena saya melayani, karena saya memberi. Saya merasa puas karena saya melayani Tuhan. Saya bertanggung jawab. Saya kerja keras. Saya setia. Saya bersabar dalam segala kesulitan. Saya rela berada di balik layar. Saya tidak mau memiliki roh persaingan, tapi saya rela berjalan 2 mil. Saya adalah hamba sejati. Saya teladani Tuhan Yesus. Lemah lembut, rendah hati, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Saya juga demikian. Saya adalah hamba Tuhan yang taat, yang tunduk kepada Tuhan, kepada firman,
kepada pemimpin. Tolong saya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Dan semua kita berkata, amin.